Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di majid kabeh majid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qabla alhamdulillah thumma alhamdulillah ba'da alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. اللهم فصل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه. أما بعد. Yang al-fakir hormati para habaib dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa nakhussu bi dzikri sayyidil walid al-habib Husain bin Ahmad al-Aidid wa sayyidil habib Ali bin Abdullah al-Khirid wa sayyidil habib Luqman bin Muhsin as-Sattaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan hadirnya para habaib di acara yang mulia ini menjadi simbol keamanan desa Sambung Rejo ini. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan ahlu baiti amanun li ahli al-ardi. Keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu simbol keamanan bagi seluruh para muka bumi ini. Sehingga dengan kumpulnya kita di malam yang mulia ini bersama keturunan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita aman di dunia sebelum jaminan keamanan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma amin. Dan juga yang al-fakir hormati para alim ulama asatidzah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan hum warathati. Mereka para ulama adalah sebaik-baik pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kumpulnya kita bersama pewaris Nabi Muhammad, walaupun kita tidak mendapatkan warisan daripada Nabi Muhammad, setidaknya dengan berkumpulnya kita bersama mereka di dunia menjadi bukti pembuktian bahwa layaknya kita telah berkumpul kepada mereka di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ahlul kubur yang berbahagia, ya, karena dengan hadirnya kita di sini, dengan sama-sama kita berdoa, bertawassul, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini sudah cukup menjadi pembuktian bahagia para ahli kubur yang ada di sini di alam kuburnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirin, dan juga yang al-fakir hormati panitia dan juga segenap para tokoh masyarakat, dari Bapak Lurahnya, Bapak RT, Pak RW-nya, yang al-fakir yakin hadir ya. Lek hadir yo ojo dipilih. Ya, lek hadir ojo dipilih neh. Karena dengan hadirnya mereka di sini, urusan dunia mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga segenap banser yang menjadi penyelenggara berhasilnya diselenggarakan acara yang mulia ini. Sebagaimana
jaminan daripada Imam Ma'ruf Al-Qurhi rahimahullah. Beliau mengatakan man shara sababan iqra'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarahu Allah yaumal qiyamah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa yakunu fi jannatin na'im. Imam Ma'ruf Al-Qurhi mengatakan barang siapa yang menjadi penyebab berhasilnya diselenggarakan acara yang mana di dalamnya dibacakan salawat Nabi Muhammad, acara yang mana di dalamnya dibacakan sejarah Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kepada mereka semua dengan berkumpulnya kelak di padang mahsyar di barisan nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, di barisan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, di barisan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pastinya barisan itu dipimpin sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah perkumpulan mereka berhenti di situ saja? Tidak. Wa yakunu fi jannatin na'im. Begitu menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan bareng bersama di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alhamdulillah, dengan karunia anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kita dimudahkan melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis yang mulia ini. Karena tidak sembarangan Pak Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hambanya untuk berkumpul di suatu majelis yang mulia seperti ini. Sehingga alhamdulillah dengan hadirnya kita di sini menunjukkan bahwa kita pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya kita di sini ini bukan diundang sama panitia, bukan, tapi sejatinya kita diundang sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka dengan hadirnya kita di sini menunjukkan bahwa ada rasa sedikit, walaupun sedikit, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalam daripada Imam As-Sirri As-Saqati rahimahullah, beliau mengatakan man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke suatu tempat yang mana di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad, yang mana di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad, yang mana di dalamnya dibacakan sejarah-sejarah Nabi Muhammad, maka sejatinya perkumpulan kita di malam hari ini adalah perkumpulan di surga dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan permulaan perkumpulan kita di surga dunia ini akan berlanjut ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa demikian? Mengapa tempat seperti ini kok segampangnya dikatakan taman surga? Dilanjutkan oleh Imam As-Sirri As-Saqati di dalam kalamnya, li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak mungkin kalau enggak ada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, enggak mungkin kita dihantarkan ke tempat ini. Sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun kendaraan kita, kalau enggak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad, jangan harap bisa istiqomah hadir di tempat ini. Artinya apa? Tidaklah kita bisa menghadiri ke tempat ini kecuali minimal ada rasa cinta kita sedikit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian dari kita ini hadir ke sini karena status, waduh aku Pak Lurah, tidak hadir akhirnya gak dipilih mana ronde gelodo ya. Mungkin, atau mungkin waduh sing ceramah ganteng nanda hadir. Mungkin, tapi kalau tidak ada rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Saeman apapun jabatmu, sagantengnya apapun yang ceramah, kalau tidak ada rasa cinta nggak mungkin dihadirkan di acara yang mulia seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, kita di malam hari ini berada di suatu majelis yang menambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu majelis yang menambah ta'alluq kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis yang menambah cinta kita kepada aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu majelis yang kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Tidaklah kita menghadiri ke tempat ini kecuali majelis yang seperti ini dipastikan majelis yang sangat indah. Karena di dalamnya, hanya karena di dalamnya disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis yang kata Al-Habib Ali di fasal maulid sebelumnya, tasywiqan lis-sami'in. Tidaklah kita menghadiri tempat ini kecuali keluar nambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah ketika kita menghadiri majelis seperti ini terus keluar otomatis nambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad? Belum tentu. Dilanjutkan sama Habib Ali dalam maulidnya, tasywiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Akan tetapi bagi orang yang menghadiri majelis seperti ini, kalau mau keluar dengan membawa nambahnya rasa rindu, rasa cinta kepada Nabi Muhammad, syaratnya khusus bagi umat Nabi Muhammad yang benar-benar memiliki kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan Ibu, berapa persen kesempurnaan iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kadang kalau kita ini nilai iman itu tonggo gampang. Oh, iki Pak Narto ndak tahu sembahyang, Beb. Imane 20% Jumatan tok. Soalnya jamaah. Nek Jumatan yo izin, kepek ketemuan. Ya. Oh iki Bu Indah, riba tok uripe, ngrasani tok lambene, nyuwoco tok. Itu kalau kita nilai imannya orang lain. Tapi kalau nilai iman sendiri, wah, wis lumayan. Sing penting sholat. Lumayan. Sing penting gawe kerudung. Ya, bagaimana kalau kita mau mencerminkan berapa persen iman kita? Kita kembali ke sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Wahai umatku, kata Nabi, kalian tidak akan memiliki kesempurnaan iman kepadaku hatta akuna ahabba ilaihi min walidih wa waladih wa nasi ajma'in. Sehingga kata Rasulullah, kalian mencintaiku melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian. Sehingga kalian mencintaiku melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian. Bahkan sehingga kalian mencintaiku, kata Nabi, melebihi cinta kalian kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Pertanyaannya, nomor berapa Nabi ada di hati kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat? Kita lihat keseharian hidup kita. Tatkala kita bangun tidur subuh, apakah kita memikirkan nasi yang akan kita masak buat anak kita? Atau kita memikirkan pakaian yang belum kering yang akan dipakai suami kita? Atau memikirkan doa bangun tidur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga tatkala keseharian kita lebih mengutamakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, di situ baru kita bisa memvonis bahwa diri kita memiliki kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga apa keistimewaan yang didapat umat Nabi Muhammad tatkala memiliki kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad, tatkala memiliki rasa cinta yang penuh kepada Nabi Muhammad, sangat banyak keistimewaan yang akan didapat. Di antaranya keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad yang memiliki rasa rindu penuh, rasa cinta full, rasa kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad. Apa jaminannya? Dia akan selamat dari api dunia sebelum api neraka. Dari api dunia pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan ini terbukti ma'asyiral hadirin wal hadirat, diceritakan di dalam kitab Husnul Muhadarah karya daripada Imam As-Suyuti. Beliau mengisahkan di dalam kitabnya, tatkala di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang perempuan, ya, ini nak ceritanya wedok-wedok tak wes, soalnya ke wedok ini. Tidak tahu kenapa kok banyak perempuannya, atau mungkin pasal di desa Samburejo ini sing nyusoni anak sing lanang. Ya, apa ndak lanangan ini nang kira nang jero nisan kan jero. Ya wis janda yang model. Kok lanangan sakiti naman. Allahumma shalli ala Muhammad. Diceritakan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sosok perempuan yang mana perempuan ini dikenal perempuan yang solehah, perempuan yang berbakti kepada suaminya. Lebih-lebih perempuan ini dikenal perempuan yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari perempuan ini ada di tengah jalan, tidak tahu dari mana, cuma mau pulang ke rumah, ya. Perempuan ini dihadang oleh lelaki yang tak dikenal. Akan tetapi bukan sebaliknya, lelaki tersebut mengenali wanita ini. Jadi sing wedok iki enggak kenal iki sapa, sing lanang kenal ini perempuan siapa. Paham nggih? Nek iki gak basa bonek maneh Arema iki. Gak cetok, gak jelas ya. Kemudian perempuan ini dihadang oleh lelaki yang tak dikenal. Lelaki ini merayu, memaksa agar wanita ini membuka hijabnya. Karena perempuan dahulu kalau mau nilai perempuan soleha atau enggak itu simpel. Lek cadaran berarti soleha, lek gak cadaran berarti tidak soleha. Itu zaman dulu. Mungkin karena bobroknya zaman akhir ini ya, dan itu harus kita akui. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Allahumma sholli ala Muhammad. Dipaksa perempuan ini untuk membuka hijabnya karena perempuan ini dikenal soleha, perempuan yang betul-betul cinta kepada sunnah Nabi Muhammad. Dia tidak membuka hijabnya sedikit pun. Akan tetapi di akhir waktunya, karena lelaki ini tahu bahwa perempuan ini perempuan yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad, lelaki ini merayu dengan menyebut, wahai wanita, demi cintamu kepada Nabi Muhammad, tolong bukakan hijabnya. Bingung gimana? Waduh, tak buka dosa, karena saya tidak mendapat izin dari suami untuk membuka wajah ke lelaki lain. Tapi tidak tak buka, DWS kado mengatasnamakan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai wanita, demi cintamu kepada Rasulullah, tolong bukakan hijabnya. Kemudian habis pikir ini sudah wanita tersebut, akhirnya dibuka hijabnya, sekilas ditutup lagi, langsung lari pulang ke rumah. Sampai rumah perempuan ini menyesali kejadian yang terjadi di tengah jalan tadi, sehingga perempuan ini bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak cukup itu, perempuan ini masuk ke kamar suaminya, menceritakan kejadian yang terjadi di tengah jalan sambil meminta ridho. Setelah suami tersebut mendengar kejadian yang terjadi kepada istrinya, merah wajahnya suami. Ini suami biaya. Dari kita dicurhati ambil bojo, Pak aku sekait mari buka dengkul, pokoknya tidak udah. Itu iman kita. Tapi ini iman sahabat dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merah wajahnya, marah. Tapi ditempelin ya wedok, tapi dibiarkan ya apa dosa. Sehingga apa yang dilakukan oleh suami tersebut, keluar rumah menuju rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampainya di rumah Rasulullah, suami ini mengadu kepada Rasulullah atas kejadian yang terjadi kepada istrinya di tengah jalan tadi. Kemudian di akhir penutup kalamnya, suami ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, ketahuilah, padahal istriku ini sosok wanita yang dikenal sangat cinta kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Kata anjaban Nabi SAW, sehingga Nabi Muhammad heran mendengarkan cerita tersebut. Kok ada perempuan yang betul-betul cinta kepadaku, tapi tidak izin kepada suaminya untuk membukakan wajahnya di hadapan lelaki yang bukan wakilnya. Kemudian apa solusi daripada Nabi Muhammad SAW? Wahai sahabatku, kalau begitu kau pulang ke rumah, sampai di rumah kau bakar kayu bakar, kau taruh kendi di atasnya, kau masukkan air di dalamnya. Begitu air itu mendidih, panggillah istrimu untuk masuk ke dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan karena ini sahabat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung pulang ke rumah bergegas melakukan apa yang disarankan oleh Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai rumah dibakar, diangkatkan, ditaruh di atas kayu bakar tadi, dimasukkan air ke dalamnya. Begitu air itu mendidih, dipanggillah istrinya, wahai istriku, ta'ali, kemari kau, masuklah kau ke dalam air yang mendidih ini, karena ini adalah perintah daripada orang yang kau cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Karena perempuan yang dikenal salihah, perempuan yang dikenal mukminah, perempuan yang dikenal muhibbatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan saran dari suaminya, yang mana saran ini langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia nyebur ke kendi. Bukan masuk satu-satu ya. Mungkin kalau kita masuk ke air hangat aja, sedikit-sedikit, sekali ya. Ini enggak biur kayak renang deh, kolam renang. Iya. Kemudian ditunggu sama suaminya, ditutup sama tutupan kendi. Ditunggu sama suaminya. Sembari memikirkan, suaminya mikir, waduh, rapi mana ini? Ya, gelek rondo ini, mati ini. Ya, ditunggu sampai kayu bakar yang ada di bawah kendi itu hangus menjadi abu semua. Kemudian dibuka kendi itu, apa yang terjadi? Ma'asyiral hadirin wal hadirat, keluarlah istrinya, tidak sedikit pun luka bakar, bahkan tidak sedikit pun rasa panas yang dirasakan oleh perempuan yang benar-benar memiliki kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Salli alaihi. Terbukti ma'asyiral hadirin, apa jaminan bagi umat Nabi Muhammad yang memiliki rasa cinta penuh kepada Nabi Muhammad, yang memiliki kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad? Dia akan diselamatkan dari api dunia sebelum apa? Sebelum api neraka. Sehingga dengan keluarnya kita dari majlis ini, nambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, nambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad, nambah rasa iman kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muhibbin wal muhibbat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Sangat banyak keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad yang dirasakan di dunia sebelum di akhirat tatkala dia mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala dia memiliki kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat berapa banyak keistimewaan yang Allah tampakkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diutusnya menjadi Nabi, berapa banyak mukjizat yang Allah tampakkan kepada kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Bahkan sebelum Nabi Muhammad menjadi Nabi, berapa banyak keajaiban irhasat yang Allah tampakkan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di sejarah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak ada nabi satupun yang ketika belum menjadi nabi ditampakkan keajaibannya, melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah tampakkan keajaiban Nabi kita, Nabi Muhammad, tatkala Nabi Muhammad masih umur 7 tahun. Ma'asyiral hadirin, diceritakan waktu Nabi Muhammad menginjak masa kecilnya, pada waktu itu beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian kepada Nabi Muhammad dengan mengalami sakit mata. Sakit ringan ya, bukan sakit seperti kita. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Aqidatul Awam, wa jaizun fi haqqin min 'aradi bi ghairi naqsin ka khafifil marad. Kalau nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sakitnya cuma sakit ringan saja, batuk, sakit mata, sakit flu, itu nabi-nabi. Kalau kita, tugas kita ini sakit kanker, kolesterol, asam urat, itu kita. Kalau nabi-nabi Allah nggak mungkin. Ya, kembali ke cerita saat itu Nabi Muhammad sakit mata. Yang namanya kakeknya Abdul Muttalib ini sangat sedih. Bagaimana nggak sedih, cucu tersayang sakit mata. Sehingga apa yang dilakukan oleh kakeknya yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib, beliau membawa Nabi Muhammad mulai fajar waktu subuh
keluar rumah mondar mandir nyari tabib. Pokok yo apa carane dino iku kudu sungguh, kudu waras cucuke yang bernama Muhammad. Akan tetapi sampai sore hari sudah beberapa dokter yang dimasukin oleh Sayyidina Abdul Muthalib ini tidak ada satupun dokter yang berhasil menyembuhkan penyakit Muhammad. Kemudian di tengah jalan menuju pulangnya dengan nyerahnya ini Sayyidina Abdul Muthalib, beliau yang pada waktu itu menggali cucunya bernama Muhammad bertemu dengan orang lelaki yang tak dikenal, sembari bertanya, wahai Abdul Muthalib, kenapa wajah kau kok sedih? Tak delok-delok kok sumpah Sayyidina Abdul Muthalib. Kemudian cerita bagaimana aku gak sumpah. Dari pagi mondar mandir nyari tabib, tidak ada yang bisa berhasil menyembuhkan penyakit cucu tersayangku yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah bahan dunia akhirnya mandek kamu. Ya, terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian lelaki yang tak dikenal tadi memberi saran kepada Sayyidina Abdul Muthalib sembari memberikan lokasi. Ada satu tabib yang dikenal tidaklah satu pasien masuk ke dalamnya kecuali keluar sempurna dalam keadaan sembuh. Dan kebetulan tabib itu emang belum disamperin oleh Sayyidina Abdul Muthalib. Begitu mendapatkan lokasi dari lelaki yang tak dikenal tadi, langsung balik arah menuju lokasi yang disebutkan oleh lelaki tadi. Sehingga sampai di rumah tabib yang dikenal tidaklah satu pasien masuk ke dalamnya kecuali keluar dalam keadaan sembuh. Begitu sampai Abdul Muthalib mengetok, diketok pintu dokternya tadi. Assalamualaikum. Begitu tabib itu membuka, kaget tabib ini karena melihat Sayyidina Abdul Muthalib membawa cucunya yang bernama Muhammad. Sembari menanyakan, kenapa kau kemari wahai Abdul Muthalib? Kemudian cerita, iya tadi aku bertemu dengan lelaki bahwa kau dikenal tidak satu pasien masuk ke dalam rumahmu kecuali keluar langsung dalam keadaan sembuh. Kemudian apa jawaban daripada tabib ini? Ya Abdul Muthalib, anta majnun, gendeng kau ini, kata si tabib tadi. Kaget Abdul Muthalib ini, menuju ke rumah tersebut minta cucunya disembuhkan, malah dibilang edan. Sembari menanyakan, kenapa kau mengatakan ku gila? Ketahuilah wahai Abdul Muthalib, memang tidaklah satu pasien masuk ke dalam rumahku kecuali keluar dalam keadaan sembuh, karena obatnya adalah cucumu yang bernama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Masyaallah, hadirin, ini masih belum menjadi nabi, sudah bisa menjadi obat bagi orang yang mempercayainya, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah obat. Masyaallah, hadirin. Dan lebih uniknya lagi, si tabib ini adalah orang yang kafir. Orang kafir yakin Nabi Muhammad menjadi obat lagi. Tadi yang mengaku umat Nabi Muhammad loro watuk nang apotek, nabimu obat lah. Ini orang kafir, obatnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian si tabib ini masih belum berani menyentuh kulitnya Nabi Muhammad, sembari menyuruh Abdul Muthalib untuk mengambil ludah yang ada di mulutnya Nabi Muhammad, kemudian dioleskan ke mata Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Abdul Muthalib dengan ragunya mengambil air ludah Nabi Muhammad, dioleskan ke matanya, spontan sembuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah keistimewaan khusus yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad walaupun belum menjadi nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya itu, Allah menunjukkan keistimewaan yang ada pada jati diri Nabi Muhammad tatkala baru saja Rasulullah dilahirkan. Di antaranya apa? Sebagaimana dikutip dalam kitab Maulid Habsyi, tidaklah seorang perempuan yang melahirkan bayinya di malam hari lahirnya Nabi Muhammad kecuali keluar semua bayinya lelaki berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi keajaiban nur, cahaya yang memancar dari janin Nabi Muhammad sehingga negeri Syam, cahayanya mancar sampai luar negeri. Masyaallah hadirin, inilah keistimewaan daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, keistimewaan yang Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad yang tidak mungkin Allah tampakkan kepada siapapun, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad,
yaitu peristiwa yang kita kenang di bulan yang lalu, bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Berapa banyak sejarah mengatakan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tatkala menginginkan harapan besar, berangan-angan, sembari memberanikan diri mengatakan kepada Allah, wahai Allah, aku ingin bertemu denganmu secara jasadan, secara yaqadatan. Apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala? Kalian tidak akan bisa memandangku kecuali syaratnya satu, yaitu mate odise. Karena itu pasalnya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bisa satu hamba bertemu dengan Allah kecuali mati. Akan tetapi tatkala sebelum terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, pasal itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga sangat layak dan wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini enggak ikut milih untuk dijadikan umat Nabi siapa, tapi Allah sendiri milih kita untuk menjadi sebaik-baik umat karena Nabi kita adalah sebaik-baik Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian di malam hari ini kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan bahwa Syahrul Sya'ban adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat ditekankan selama bulan Sya'ban kita membasahi bibir kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan Syahrul Saqi, yaitu bulannya pengairan, bulannya kita menyirami, karena bulan depan kita saatnya panen. Ya, bisa nggak kita nggak nanam, nggak nyiram terus moro-moro kate panen duren? Iso nggak loh? Nggak iso kan? Sehingga ketika kita menginginkan panen fadilah besar yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan, yo siramono dhisik amalanmu, yaitu dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'an, lebih-lebih memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan bahwa Syahrul Sya'ban huwa syahrul isti'dad li Ramadan, yaitu bulannya prepare menuju bulan Ramadan. Sehingga masuk bulan Ramadan tidak kaget berbuat tuh, langsung bikin Quran ini kudu hatam saula biar tidak kaget. Caranya apa? Pemanasan dhisik di bulan Sya'ban dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Bukan cuma mau contoh, mengetahui makna-makna yang ada di Al-Quran, sehingga tidak kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini kecuali kita menjadi ahlul Quran. Sebagaimana di antara jaminan ahlul Quran apa? Tidaklah jasadnya berada di bawah tanah kecuali sampai hari kiamat jasadnya akan runtuh. Sebagaimana yang kita saksikan daripada sejarah Sahih Bukhari, kita yakini bahwa beliau termasuk ahlul Quran, sehingga dengan semangatnya kita nambah taat kepada Allah, nambah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, nambah kita membasahi bibir kita untuk melantunkan kalamullah, kecuali jaminan yang akan kita dapat sebagaimana yang didapat oleh Sahibul Hal. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Maka dari itu ma'asyiral hadirin wal hadirat, ojo nanti ini bulan Ramadan terus sok-sok semangat ibadah. Tidak mungkin bohong orang yang mengatakan bulan Rajab tidak apa-apa ya, istirahat sih mumpung belum Ramadan, terus Ramadan kan full ibadah. Tidak mungkin. Caranya apa? Kita pemanasan, yaitu di bulan Rajab, bulan yang lalu, dengan apa? Dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah masuk Ramadan kepada kita kecuali pasti kita dimudahkan oleh Allah untuk full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah 3 bulan ini kita gunakan untuk full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala unlimited, kecuali kita mendapatkan kenikmatan di surga Allah unlimited juga. Sebagaimana diceritakan terakhir ya,
Di zaman dahulu ada orang perempuan yang dikenal ahli ibadah, dikenal solehah. Si perempuan ini ketika masuk bulan Rajab, dia ini selalu ada di atas sajadah ibadah toh. Rajab, Sya'ban, Ramadan ibadah toh. Dan uniknya, khusus di 3 bulan ini, mukena yang dipakai untuk ibadah di atas kasur itu mukena yang bahannya terbuat dari kain kafan VIP, kerudung VIP khusus di 3 bulan ini. Begitu keluar bulan Ramadan, Syawal, pakai kerudung sing biasa, sing katun, sing murah. Ya. Kemudian tahun depan masuk bulan Rajab, digunakan lagi mukena yang terbuat dari kain kafan tadi, sehingga itu terjadi bertahun-tahun. Ya, jadi full ibadah toh. Subuh sampai isya di luar sajadah, begini di luar baju ya, pada ibadah itu. Ya, itu terjadi bertahun-tahun sehingga perempuan ini ketika merasa tua mengumpulkan beberapa anaknya, sembari mewasiatkan, wahai anakku, ketahuilah aku berwasiat ketika nanti aku meninggal, nanti pakaikan kain kafan di jasadku dengan mukena yang selalu aku pakai di 3 bulan ini tadi. Tidak lama subhanallah perempuan ini meninggal dunia. Akan tetapi subhanallah tidak satupun dari anaknya yang teringat akan wasiat daripada ibunya, sehingga anak-anak ini tumbuh kain kafan anyar di masa dipakai ke jasad ibunya, kemudian disolatkan, dikuburkan di malam pertama setelah ibunya tadi sore dikuburkan. Subhanallah seluruh anaknya mengalami mimpi yang sama, yaitu mimpi bertemu dengan ibunya dengan wajah yang sangat kecewa, sembari menanyakan, nak dobel tak wasiati untuk apa? Memakaikan kain kafan yang selalu aku pakai di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tiba-tiba kok di pasar. Ya, dobel. Kemudian kaget anak-anak ini, bangun di waktu yang sama tengah malam, rapat. Ya pikir kok mimpi modal kabeh. Ya balik menesu, dicangkul, digali kuburan ibu, diganti dengan kain kafan yang selalu beliau pakai di bulan Rajab sampai Ramadan tadi. Besoknya pagi hari anak-anak ini pada bawa cangkul kabeh, ngeduk kuburannya ibu. Kemudian apa yang terjadi setelah dikeduk sampai bermeter-meter tidak ditemukan jasad ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga anak-anaknya ini heran dong, nanti ibu ini. Ya, traveling nanti. Hah? Padahal bapaknya saya malah nih sopo ini. Ini. Akhirnya pulang ini semua anaknya. Di malam yang kedua, salah satu anaknya mimpi kembali bertemu dengan ibunya, sembari menanyakan, Bu, tadi pagi kita semua menggali kuburan ibu untuk menggantikan kain kafan dengan kain kafan yang selalu ibu pakai di bulan Rajab tadi. Tetapi yang terjadi jasad ibu nggak ada. Kemudian apa jawaban daripada ibunya di dalam mimpi tersebut? Ketahuilah wahai anakku, Allah subhanahu wa ta'ala tadi malam menugaskan 2 malaikatnya untuk membawa jasadku berkumpul dengan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tidak rela kalau ada jasad umat Nabi Muhammad yang memenuhi ibadahnya di 3 bulan yang mulia tadi dengan mendekatkan diri kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, selalu membasahi bibirnya dengan membaca Al-Quran. Allah tidak rela jasad yang mulia itu ada di tempat yang hina bersama hewan-hewan cacing. Sehingga apa jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi umat Nabi Muhammad yang memenuhi 3 bulan mulia tersebut dengan beribadah kepada Allah? Jasadnya pun bukan cuma roh, jasadnya pun akan dikumpulkan bersama kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak keluar dari tempat yang mulia ini kecuali di waktu-waktu bulan 2 yang tersisa ini, nambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tak masuk jasad kita ke kuburan Allah kecuali malam itu Allah mengirim jasad kita bersama kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Amin. Tak keluar dari tempat ini kecuali hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Tak keluar, tak sampai ke rumah kita kecuali urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Amin. Tak keluar dari dunia yang fana ini kecuali kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal
العالمين آمين اللهم آمين اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.